Negara ini mau balik ke zaman Orba lagi apa? Lagian di pemerintahan ini, masyarakat terus yang kalian ulik. Tuh, sekali-sekali lihat pejabat-pejabat yang flexing. Atau keluarganya yang ikut-ikutan flexing. Jangan sampai rakyat satu negara serempak merasa ini lembaga udah nggak bisa dipercaya lagi. Dengan kebijakan yang super tolol ini, yang gak jelas ini. PPATK ini kerja buat siapa sih sebenarnya? Orang-orang bakalan jadi takut naruh uang di bank. Tapi giliran praktiknya, lempar tanggung jawab ke rakyat. Ini tahun 2025 coy. Masa masih minta laporan manual dari masyarakat? Mau transaksi besar dikit langsung diblokir. Seolah-olah penjahat. Tapi kenapa yang selalu jadi korban itu masyarakat biasa? PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Wow. Sebenarnya lembaga ini bagus kalau dipergunakan dengan baik dan benar. Tapi speechless gue dengar kebijakannya ini. Itu lembaga strategis loh. Mereka punya akses data keuangan super lengkap. Mulai dari perbankan, fintech, sampai ke aset kripto pun mereka sebenarnya bisa pantau. Tapi kenapa yang selalu jadi korban itu masyarakat biasa? Kebijakan ngawur mereka ini bikin rakyat curiga terus sama sistem. Masalahnya yang bener aja. Harus ribet klarifikasi padahal uang sendiri. Lah itu uang pribadi mereka sendiri. Apalagi bukan hasil rampokan. Kenapa harus diinterogasi sih? Iya kan? Pasti bakalan ada pertanyaan tuh. Padahal uang kita sendiri. Mau transaksi besar dikit langsung diblokir. Seolah-olah penjahat. Ini logika ini bolak-balik. Kalau alasannya untuk cegah TPPU atau pendanaan teroris, jangan semua masyarakat dipukul rata begini bos. Lagian kayak mereka nggak punya teknologi aja. Ini tahun 2025 coy. Masa masih minta laporan manual dari masyarakat? Katanya punya AI. Katanya punya analitik keuangan yang canggih. Katanya kerjasama dengan internasional. Tapi giliran praktiknya, lempar tanggung jawab ke rakyat. Kebijakan ini bukan cuma ngawur, tapi berbahaya. Lah inilah dampaknya. Bakalan bikin kepercayaan masyarakat ke perbankan bisa turun. Orang-orang bakalan jadi takut naruh uang di bank. Jangan sampai kejadian seperti ini, Krismon 98. Jangan kebijakan tolol ini. Cuma karena lembaga kebanyakan gaya, tapi minim solusi nyata. Kalau dana teroris atau TPPU yang jadi masalah, ya itu tugas kalian untuk telusuri, bukan malah ngebekuin rekening orang tanpa bukti jelas. Jangan sampai rakyat balik nanya, PPATK ini kerja buat siapa sih sebenarnya? Negara atau oknum? Dan gua mau kasih tunjuk ke kalian, apa aja yang dikomen masyarakat dengan kebijakan yang super tolol ini, yang gak jelas ini. Banyak juga yang menghujat kebijakannya. Tuh kan, udah banyak yang bersuara. Isinya semua hujatan. Dari pengusaha kecil, ibu rumah tangga, pekerja freelance. Yang mereka-mereka ini ya, yang rekeningnya dibekukan cuma karena transparan gak sesuai algoritma mereka. Banyak yang dihukum dulu baru ditanya. Komentar-komentar itu isinya bukan cuma keluhan, tapi juga jeritan bos. Ada yang gak bisa bayar gaji karyawan. Bahkan ada yang usahanya mati karena uangnya diblokir tanpa alasan yang jelas. Sampai rekening pendidikan pun juga dibekuin. Wah ini sih zolim banget ya. Kalau ini bukan bentuk kegagalan sistemik, lalu apa? Masyarakat itu nggak anti pengawasan. Tapi kalau pengawasannya yang asal-asalan, tanpa prosedur yang adil, tanpa kejelasan mekanisme, itu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Masa kita hidup di negara demokrasi, tapi uang sendiri bisa ditahan kayak maling?
PPATK harus ingat, kalian lembaga yang berdiri di atas rakyat. Gaji kalian itu dibayar dari pajak. Orang-orang yang sekalian kalian repotin tuh ya, jangan mentang-mentang kalian pegang data, kalian bisa semena-mena gitu terhadap yang kalian anggap. Tidak normal. Jangan sampai rakyat satu negara serempak merasa ini lembaga udah nggak bisa dipercaya lagi. Kalau niatnya memang menjaga stabilitas keuangan dan keamanan nasional, ya tunjukin aja. Itu lewat kerja profesional kalian. Lagian di pemerintahan ini, masyarakat terus yang kalian ulik. Tuh, sekali-sekali lihat pejabat-pejabat yang flexing. Atau keluarganya yang ikut-ikutan flexing. Itu harusnya yang kalian pantau. Jangan malah bikin rakyat itu paranoid, mau naruh uang di bank. Negara ini bisa ambruk, bos. Dan kalau kepercayaan publik hilang, dan itu nggak akan bisa ketolong sama segede apapun AI atau sistem canggih kalian. Negara ini mau balik ke zaman Orba lagi apa? Udahlah, coba kalian tulis di komen, apakah ada di antara kalian yang kena dampaknya